seperti biasa. Episode terbaru hari ini. Betul. Mungkin kalau pemirsa Bapak Ibu umat ngelihatnya, wah setiap Selasa ada. Nah. Oh, kita udah lama tidak syuting. Sibuk terus. Sibuk, maaf. Sibuk, amin. Ada yang amin. baru siaran lagi. Iya, ada yang baru dari Bali. Enggak sih, itu udah lama juga. Udah lama juga ya. Baru siaran lagi. Kalau giliran kitanya bisa, tim produksinya sibuk. Betul. Dari mana, Bang? Biar rame. Ini sengaja dua-dua gini, bukan sombong. Tapi menutupi bahwa gue lagunya nggak hafal. Biar nggak ketahuan salah lirik. Oke. Disamarkan ya. Come on. Nyanyi yuk. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua. Udah kali udah. Tetaplah kau selalu di sini, menemani aku bernyanyi. Belum. Saat rambutku mulai rontok. Udah. Yakinlah ku tetap setia. Amin. Yo. Memijat pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu. Ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita sampai jumpa di kehidupan yang lain. Ini lagunya awalnya romantis, endingnya serem ya. Salah satu dari kita, kenapa nggak barengan aja gitu ya? Lo bikin janjinya jam berapa? Kan gue lu dulu pokoknya. Aduh. Gua di schedule-nya tuh lu dulu. Tapi kan yang lahir lu dulu, Son. Ih, kan gak berarti. Aduh. Tapi kan kemarin udah janjian, yang survei katanya lu dulu. Tapi kan lu ordal. Orang dalam ya. Ya juga ya, benar juga. Lama lo gak ketemu, Nat. Aduh, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, para umat sekalian, penonton Rumah Noni. Dan kita sekarang ada di Rumah Noni. Yes, seperti biasa. episode terbaru hari ini. Betul. Mungkin kalau pemirsa Bapak Ibu umat ngelihatnya, wah setiap Selasa ada. Oh, kita udah lama tidak syuting. Sibuk terus. Sibuk, maaf. Sibuk, amin. Ada yang baru siaran lagi. Iya, ada yang baru dari Bali. Enggak sih, itu udah lama juga. Udah lama juga ya. Baru siaran lagi. Kalau giliran kitanya bisa, tim produksinya sibuk. Betul. Artinya masih dikasih kegiatan. Puji Tuhan, semuanya diberikan kelancaran. Ya mudah-mudahan umat sekalian juga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin. Dan hari ini Rumah Noninya akan membahas sesuatu yang aneh. Nah, saya aja baru tahu, Son. Seriusan? Sama. Jadi kita kan pas ngelihat nih ya, judul lagu juga kita pilih. Betul. Temanya ini adalah tentang masa tua. Asik, masa tua. Tapi jangan samain sama yang kemarin di beberapa Panti Jompo ataupun di kita Reda ya, betul ya. Karena hari ini yang mau kita bahas adalah tentang adanya sebuah hari yang diperingati oleh Gereja Katolik sebagai Hari Kakek Nenek. Nah, ini memang kalau kita ngomongin di Gereja Katolik ya, sebenarnya bukan hanya perayaan tapi ada beberapa peringatan. Dan betul. mungkin kita baru tahu pas kita ada di Rumah Noni ya. Nah, salah satu yang hari ini. Dan ini memang salah satu yang baru nih, Son. Betul. Karena kalau nggak salah ini baru tahun ketiga dirayakan Hari Kakek dan Nenek. Oke. Oh, maka dari itu kita datangkan hari ini kakek dan nenek yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Mak damang mak. Aku agak nggak enak ya rasanya, perasaan. Semua akan jadi kakek nenek pada waktunya. Ada alasannya kenapa kita mengundang narasumber, karena supaya inline dengan tema kita. Betul. Tapi ini ini ya yang perempuan ini nggak sih
jadi masalah nggak sih saat kita nyebut tuh kakek dulu, bukan nenek kakek nenek? Nah, Nggak masalah kan ya harusnya? nggak masalah karena memang nggak tahu ya dari dulu memang kakek Kakek nenek. Mm-mm. Takutnya nanti wah ini terlalu maskulin gitu. Iya. Takutnya ya. Dan yang satu lagi, ini adalah seorang pastor bernama Yohanes Sumardi OSC. Halo, Pastor Pastor. Sumardi apa Kabar kabar? baik, Kabar sehat. baik, sehat Pastor. Semangat. Ya? Semangat. Semangat. Ini, Oke. tar dulu, ini kan kalau gini kan sindromnya udah 40 ke atas. Betul. Betul. Ini udah nggak tahu lagi Betul. bagaimana, udah Iya. ini yang keluar aja udah. Betul. Hmm. Yang begini takut salah. Takut Soalnya salah. kalau satu nggak kuat saya. Satu nggak Jadi kuat. harus dua. Harus Harus dua. dua. Iya, iya, Ditopang iya, kanan kiri Betul. biar fair. Seimbang. Biar Pastor- seimbang kakek, nenek gitu ya. itu Aduh. tuh. Pastor nih kalau sehari-hari bertugas di mana sih, berkarya di mana Pastor? Saya untuk pastoral Mhm. di sehari-hari di paroki Santo Theodorus Sukawarna. Santo Theodorus Sukawarna, tahu nggak di mana? Ya enggak dong, di mana sih? Di Sukawarna? kompleks itu, kompleks Sukawarna. perumahan Unpar. Oh, Unpar? Sebelah tol Pasteur, betul ya? Oh Betul, itu. betul. Nah, jadi Iya. kalau pastor itu kalau lagi misa hari Minggu siang, Hah? itu dia. Oh di situ. macet. Betul. Macet pisan di situ. Pastor di situ ya. Sukawarna. Dan dulu Sukawarna, itu stasi dan setelah 5 tahun kebelakang ini sudah jadi Iya. paroki, Jadi paroki. ya Pastor ya. Oh, Buat yang belum tahu loh, buat umat yang belum tahu ini udah jadi paroki. Sehari-hari di sana, Pastor. Iya, betul. Oke. Berarti Pastor ini juga kegiatannya selain memang di sana sebagai pastor, kesehariannya diisi dengan apa sih, Pastor? Ada beberapa umat yang menanyakan kegiatan pastor itu kalau nggak lagi Ngapain hari gitu ya. Minggu, ngapain sih, Pastor? Oh, gitu ya. Badminton. Ada loh beberapa paroki loh. Jadi selain tugas perutusan di paroki, Iya. saya juga kan di komisi keluarga. Oh, komisi Oh. keluarga. Ya, komisi Berapa keluarga komisinya? Kuskupan Bandung. Berapa Bukan komisi komisinya? cuan dong, Hah? bukan Buat- cuan, bukan buat komisi keluarga cuan. berapa komisinya? Itu di belakang urusannya komisi gitu ya. Komisi keluarga. Apa yang Iya. diurus nih Pastor? Keluarga orang gitu, rumah tangga orang lain atau gimana? Jadi kalau orang di paroki kayak menjadi seksi keluarga itu agak susah karena mikirnya apa? Oh, gua harus ngurusin keluarga orang lain. Waduh. Ya. Mm-mm. Padahal ini sesuatu yang keliru. Oke. Nah, Ya salah kaprah tadi Oke. gitu ya, salah kaprah. Jadi kalau kita di komisi keluarga, mhm. tugas perutusan yang umum adalah berkatekese tentang makna perkawinan Katolik. Oh, yang Oh. utama sebelum masuk ke ranah keluarga yang identik dengan ayah, ibu, Ya, anak, ternyata ke perkawinannya, Betul. perkawinan Katolik. Bahkan mempersiapkan pemahaman ini harus sejak anak-anak. Oh, Tentu dengan bahasa yang bisa masuk kepada Ya, dunia anak-anak sederhana. gitu ya. oke. Sederhana. Bukan persis bagaimana makna perkawinannya, Ya. tetapi apa sih unsur-unsur perkawinan? Misalnya Ya. komunikasi. Oh. Oke. Komunikasi. Jadi anak-anak sejak kecil tuh diajarin pulang sekolah itu berani nggak cerita sama mama papanya di rumah. Oh, tentang apapun. Tentang apapun, mungkin Oke. di sekolahnya tadi Hmm. gelut Hmm. gitu ya di Waduh, sekolah. gelut. Nah, Berani, Ya, berani ya, ya. bagus, bagus. mungkin dimarahin guru segala macam. Eh, Berani nggak Mengutarakan. curhat sama Ya. mama papanya? Ya. Ini kan bagian dari edukasi hmm. yang mana nanti suami istri kan penting tuh komunikasi. Betul. Basic ya. Basic Basic sekali. banget komunikasi Jadi ini, harus Pastor. disampaikan sejak Oke. anak-anak, dibiasakan. Lalu juga mungkin melingkupi apakah bagaimana keharmonisan antara hubungan ayah, ibu dan anak dalam sebuah keluarga Pada itu akhirnya diurus betul. juga Pastor. Ya, Oh. jadi makanya kan ada unit pranikah, Hmm. yaitu urusannya tadi Oke. dengan orang muda Ya. tentang makna perkawinan, Betul. gitu ya. Lalu mempersiapkan orang yang akan menikah disebut dengan pembinaan persiapan perkawinan. Pranikah. Atau KPP barangkali. KPP. Iya, KPP bahwa lama, Baheula. sekarang Oh, udah berubah, udah ganti. Oh, Iya. soalnya udah Siapa nggak pernah yang nikah. ganti nih? Ya memang. Kita udah nggak pernah nikah lagi. Iya. Nggak pernah Makanya nggak tahu. nikah. Makanya Iya, nggak tahu. iya, Cuma benar, sekali. benar. Jangan coba yang baru Iya, ya. iya, Nah, iya, itu. Kita masih kurikulum lama. Nah, Kalau kurikulum kurikulum lama itu adalah kursus persiapan pernikahan. Pernikahan. Kalau Betul. sekarang pembinaan persiapan perkawinan. Berapa lama? PP. Iya benar ya. Jadi, Berapa lama, Berapa Pastor? lama tuh, Pastor? Umumnya formatnya sama dengan KPP. KPP. Tetapi makna dari pembinaan persiapan perkawinan itu adalah bagaimana lebih ke unsur dialognya segala macam. Oh. Tidak hanya mentransfer pengetahuan Jadi ya. nggak Oke. cuma satu arah. Ya, pengetahuan tentang perkawinan Katolik, tetapi juga ada unsur menggalinya.
Jadi ini menyempurnakan ya, bukan berarti yang lama itu tidak lebih baik dari yang PPP ini. Ya. KPP sama, ini disempurnakan lagi Mungkin di lebih ke PPP metode ya. Metode Metode. kita kan berkembang ya Yes, sekarang betul. ya. Jadi Pendekatannya. pendekatannya Oke. benar. Jadi komisi keluarga ini tidak melulu asumsinya saat ada konflik baru kita datang ke Oh, bukan. Ini Bukan. bahkan preventifnya pun Ya. ada di komisi Jadi ini. preventif, terus pernikahan. Mhm. Setelah selesai pernikahan juga didampingi. Makanya ada unit keluarga muda. Keluda. 0 Oh. sampai 10 tahun. Asana Oh, saya keluda masih gitu. termasuk nih keluda nih. Berapa? 0 sampai 10 tahun pernikahan. Masuk. sampai 10 tahun. Masuk. Medior ya, Medior. 11 sampai 25 Hmm. tahun perkawinan. Nah, yang Om Steve berapa? Baru Dia gue mau lagi nanya. diam loh. Umur kejalan tuh ya. Dia lagi diem loh. Nah itu dah Apa ini apa berarti Di atas sudah medior? senior. Senior. 25 tahun ke atas perkawinan. Ada yang mau pesta barangkali Iya. Bapak? Lahan. Siapa tahu Ini gitu ujungnya ya. jual MC, lihat ya. Iya. MC anniversary. MC anniversary Iya, pernikahan iya, Mas. benar, Oke. ya. PKP mau kan? Iya kan? Oke, berarti memang secara pembagian pun ini diatur dan kita bisa cari taunya di sana. Nah, Iya. tapi khusus hari ini nih, Pastor, Iya. kita ngomongin tentang peringatan kakek nenek. Iya. Berarti kita sudah bisa mengatakan mereka adalah pasangan, Iya. pernah menikah. Iya. Berarti termasuk ranahnya ini, tapi ini ujungnya sekali nih. Betul. Ujungnya sekali. Nah, sebenarnya misi utama peringatan Hari Kakek Nenek, misi Iya. utamanya apa yang pengen dibawa ke umat sih, Pastor? Jadi ini ada latar belakangnya ya. Oke. Jadi Asal muasalnya. asal muasalnya gitu ya. Jadi tanggal 31 Januari 2021 Bapak Paus itu mencanangkan bahwa minggu keempat setiap bulan Juli ya. Jadi minggu keempat setiap bulan Juli itu adalah hari kakek nenek dan lansia sedunia. Oh, bukan hari lansia atau memang Ya. digabungkan dengan hari lansia? Kakek, nenek dan lansia sedunia. Karena Oke. mungkin tidak selalu ada pasangannya, makanya lansia itu mengacu ke semua kategori usia tertentu. Jadi kakek nenek ini juga kadang kan masih ada yang produktif tuh. Heeh. Oke. Tapi lansia itu sudah di rumah terus, Oh. berbaring terus segala macam. Itu bedanya. Istilahnya, Nah, ada istilah yang berbeda. Nanti juga ke sana kalian itu. Amin. 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 Berarti dikasih umur panjang ya. Nah, itu makanya itu doa. Tapi udah nggak jadi host rumah Noni, udah kewalahan itu. Pasti udah kewalahan. Nyari yang baru. Iya. Yang baru. Enggak. Nanti bikin program acara baru, rumah kakek nenek. Rumahnya kakek dan nenek. Ya, Oke. jadi secara holistik gitu ya, Ya. melihat keluarga itu tidak hanya suami istri dan Anak. problematikanya. Oke. Bukan. Ya. Tetapi dari mulai awal sampai akhir itu tadi ya, dari pranikah sampai kakek nenek itu diperhatikan. Wow. Nah, setelah kakek nenek ini apakah nanti sampai kematian juga diurus atau Oh, beda tidak, beda itu. beda Ya. komisi? Beda komisi lah. Lebih gede komisinya. Tidak. Bukan komisi cuan. Komisi APK Iya, itu. komisi Iya, APK. iya, betul. Upahmu Jadi- besar di surga. Nah, itu. Jadi betul. ada yang mengurusnya Bapak Ibu Iya. dan juga Iya. teman-teman semua nih. Jadi saya gitu. mengurus yang masih hidup saja. Mm-mm. Oke. Ya. Tadi sedikit kepotong, ada asal muasalnya Bapak Paus menentukan di minggu keempat Empat, setiap bulan Juli. Ya. Berarti bulan Juli ini jatuh di tanggal berapa nih? Tiga. 23. Juli ini 23. 23 Oke. ya. Nah, Dan Peringatannya berarti akan ada selebrasinya atau hanya sekedar informasi saja ke umat nih? Baik. Mas Yo? Jadi mengapa di 23 Juli tadi? Aha. Ya, atau mengapa di minggu keempat bulan Juli? Karena di tanggal 26 Juli itu adalah peringatan Santo Yoakim dan anak, kakek Oh. dari Yesus, kakek dan nenek dari Yesus. Oh. Maka dekat dengan itu peringatan Oke. itu, Iya, oke ya. Oke. Maka ini menjadi momentum bagi Bapak Paus untuk mencoba ya menyegarkan kembali Mhm. ingatan-ingatan memori kita dalam keluarga bahwa di sana ada kakek dan nenek. tidak hanya ayah dan ibu nih. Iya, betul, Dan persis. juga anak juga ya, nggak Oh, cuma ayah, ibu atau anak, tapi ada kakek nenek. Benar, tak gitu. Jadi gini, tentu ada latar belakang, Mm-mm. ya, ada latar belakang. 2021 itu pandemi masih mencekam ya. Betul. Siapa yang paling rentan dan dikategorikan paling harus dilindungi? High risk begitu ya. Iya. Lansia dan anak-anak. Betul. Oke. Termasuk untuk berdoa saja ke gereja, ini kan tidak boleh kakek Iya. nenek itu. Iya Mhm. benar. Di Tidak atas 60 tahun nggak boleh Iya. kemarin-kemarin ya. Justru sudah usia sebegitu itu kebutuhan utama itu berdoa Oh. dan merayakan ekaristi ya. Iya. Tetapi pada saat itu tidak boleh. Oke.
Nah ini Opa oma yang padahal paling pengen ya kalau Justru curhatan-curhatan mereka juga Pengen pengen. kumpul, iya ketemu pengen sekali teman-teman. tapi nggak kumpul, boleh. doa gitu ya. Kalau kita Nah, kan dikasih kesempatan boleh loh Son datang ke gereja. Iya sayangnya kan kita tidak mengambil kesempatan Iya. saat itu Saat itu. sampai sekarang. iya. Ya, jadi Bapak Paus itu sungguh merefleksikan Iya. ya keberadaan kakek nenek lansia ini. Begitu dalam kondisi yang tidak berdaya. Iya. Jadi ini ada latar belakang situasi yang Ya. memang tercetuslah untuk mencoba menyegarkan kembali, tadi saya katakan keluarga itu adalah keluarga yang utuh, ya. Kakek nenek ada di dalamnya. Ya. Tentu ada hal-hal lain yang boleh disinggung juga ya di sini. Memang Bapak Paus menyebut bahwa jumlah kakek nenek di dunia itu melebihi dari jumlah angka kelahiran. Oh iya. Ini otomatis kan berdampak pada soal ekonomi Iya. berkaitan dengan kesehatan. Artinya generasi lansia, kondisi data di dunia saat ini Dunia, iya. lebih dominan daripada angka kelahiran manusia baru. Iya. Wow. Karena angka pernikahannya turun. Coba di beberapa negara kan, iya, beberapa Ada negara kan, udah nggak mau nah itu. nikah. Bahkan Ya. kalaupun Nggak menikah mau punya memilih anak. tidak Tidak punya anak. Oh, Nah, I see, itu persoalannya ya. I see. Jadi ada apa unsur ke Iya, sana iya. gitu ya. Jadi maka dengan ini merepotkan secara ekonomi, terutama dalam soal kesehatan. Dalam dunia modern ini seperti dalam tanda petik ada budaya membuang. Oke. Kakek nenek inilah seperti yang disingkirkan. Ya. Karena Terpinggirkan begitu. terpinggirkan. Ya. Karena sekali lagi tidak produktif sesuai dengan konteks zaman. Kecuali kalau kakek neneknya punya warisannya luar biasa. eta mah. Son. Ya, betul. Ini kan kita nggak ngomongin Steven Tyler, vokalis Aerosmith, bukan. Kita kan ngomongnya Stefan Yo. Ya. Produktif yang ini. Produktif. Ini Karena tim produksi kan. Produksi. Iya, Jadi Tim produktif. gitu ya. Kalau makan tim konsumtif. benar. Nyiapin makan. Nah, ini fenomena yang Ya. ternyata Ya. juga memang ada di depan mata kita sehari-hari nih Son ya. Bahwa lansia ada di lingkungan keluarga dan seringkali terpinggirkan. Kita tanya lansianya seperti apa? Memang benar. Mewakili ya, Nenek. mewakili. Nek, silakan Nek. Saya di usia Enggak, kasihan dari tadi belum kita tanya Son. Oh iya, bener. Jadi Bapak Ibu, ini lagi kita ospek ya. Kita lagi jadiin balon. Balon. Bakal calon Oh. produser rumah Noni nih. Kita cocok Iya. dulu nih. Ada- apa? Training dulu gitu Ada ya. pergantian pemain. Betul. Kenalan dulu dong, kenalan dulu Kenalan. dong. Oh, iya. Siap. Ini intermezzo nih sebelum kita masuk ke dagingnya. Iya. Heeh. saya adalah seorang anak yang tinggal dengan orang tua lansia. Nah, makanya cocok kita Betul. undang Betul. sekalian di sini. Dan beliau bernama Kak Maya. Halo. Sudah pernah ada juga di episode kita. Sudah ada. Tapi- Cuman kan belum ada yang say hi langsung ya sama Kak Officialnya. Maya nih. Kak Maya, tapi kita langsung masuk ke obrolan hari ini nih ya ke Kak Maya ya. Kita umur deketan nih 40 something dan kita Wow. masih kita bertiga pun bahkan masih tinggal bersama Orang tua. orang tua. Yes. Tinggal bersama orang tua. Betul. Ya. Nah, dekat-dekat dengan memperingati hari kakek nenek nih. Notice nggak sih bahwa sebenarnya dalam keluarga itu kehadiran mereka itu ada, atau bahkan selama ini hanya gue fokus ke anak misalkan, keluarga gue, keluarga inti gue, ayah, ibu dan anak. Iya nih ada orang tua Baru bareng. keingetan gitu. Sejauh mana sih generasi sekarang mungkin akan kita menurut Kak Maya ya, kita notice bahwa orang tua itu masih ada di sekitar kita gitu. Di budaya Asia dan Indonesia lah, kita ngomong Indonesia ya. Iya. Orang tua itu masih terlibat di dalam rumah tangga anak pada Wow, umumnya. kan. Masih banyak. Bahkan orang tua, suami istri yang bekerja itu masih banyak yang menitipkan anak sama Orang tuanya. Orang tua. Banyak Jadi- sekali. Banyak sekali. Jadi masih banyak kakek nenek usia produktif dan tidak produktif pun Aha. ketitipan cucu. Oke. Nah, Oke. tentu ada gap tentang pola asuh. Tapi yang namanya orang tua nitipin anak itu nggak mau isme pola asuh orang tuanya dulu disuntikin Terapkan. ke Ya. anaknya. Ya plus minus dong Betul. resiko nitipin anak sama orang tua ya kalian pergi kerja ya otomatis ada Pola itu pola yang berlaku. yang papa Tidak mama mau, kita ya. kasih ke anak-anak kita. Mm-mm. Nah, itu
menjadi salah satu dinamika dalam keluarga ya. Ada yang jadi bentrok, ada yang ya udahlah nggak apa-apa, Pasrah. ya udahlah. Toh saya juga nitipin, Ya. mau gimana? Ada yang bisa kompromi, Mam, tapi anakku nanti jam sekian jangan dikasih yang manis-manis ya, Ya. atau Mam nanti anak-anak tolong jangan tolong disuruh belajar. Kalau opa omanya masih bisa ngingetin. Ngingetin. Kalau Takutnya opa masih omanya, jag-jag gitu iya ya. kalau opa omanya udah sibuk sendiri, Iya. apa mau Atau nginget? sudah lelah? Sudah capek. Betul. Sudah lelah mungkin. Apa? Mama ngurusin kamu aja udah setengah mati. Sekarang ngurusin anakmu. Iya. Nah, Terus kayak- masih banyak request lagi. Iya. Jadi 10 tahun tuh saya nitipin anak Iya. nih Pastor sama mama saya. Sampai akhirnya di tahun ke-10 mama saya bilang, aku pengen dong kayak teman-temanku yang lain ziarah sama ibu-ibu gereja. Main. Ya kan mamaku udah jadi anggota Santa Monica ya. Oke. Pengen sama ibu-ibu Santa Monica, aku pengen ikut kegiatan kusuma lansia di gereja. Akhirnya disitulah saya sebagai seorang wanita dan seorang ibu saya memilih untuk melanjutkan pekerjaan atau resign. Akhirnya ya saya resign. Oke. Jadi mama saya kembali kepada kehidupan sosialnya sebagai Betul, orang lansia, bersosialisasi dengan orang-orang seusianya. Jadi gadis lagi berarti. Dan dia lebih happy. Ah. Beda Jadi- ya? Beda banget. Jadi kalau ngelihat dia dengan teman-temannya yang sebaya yang tidak aktif, Iya. baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan gereja, mamaku tuh cenderung lebih sehat. Secara 3 tahun COVID, Aha. mama aku tidak pernah kena COVID. Padahal dia bukan tipe yang di rumah terus ya. Masih kelentang-kelingking ke sana ke sini. Masih ada meet up sama Iya. sesama oma-oma. Dia punya geng berenam nih. Paling muda umurnya 72, Aha. paling tua umurnya 83. Buset. Berenam. 72 terus dari umur 72 terus lompat ke mamaku 76, nanti temennya yang satu lagi 77, Waduh. terus ada yang umur 78, satu lagi umur 83 tahun ini dia ulang tahun. Biasa nongkrong di mana sih yang gitu, Kak? Ngafe. 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 Jadi mamaku dengan gengnya ini Hebat lebih ya. update dengan kafe yang baru. Nah. Di Riau ada kafe baru. Cobain yuk, cobain. Oh, nanti udah kesana. Di Dago. Cobain. Kamu udah pernah belum? Ngabri. Aku aja nggak pernah kemana-mana ngurus anak. Ya. Nah, kayaknya kalau kita di umur mamanya Kamaya nongkrong di mana? Apotik mana nih kita datang? Ada ini dia. Udah bukan lapor lagi yang dicari ya. Udah coba balsem ini belum? Walaupun ya Betul, Pastor, betul, memang betul. saya kan pernah Ya. nemenin nih, temenin lah si Mama. Eyang ini ulang tahun kita Ah. mau, maaf ya kafenya ke Sabu Haci. Oh, Waduh. Yang bayar siapa? Ngana lah. Enggak, Om-Oma itu punya rekening masing-masing. Oh my god. Ya, jadi- seproduktif itu. Jadi dari kesemuanya itu ada yang cuman di transfer uang Oke, sama anak-anaknya anaknya. karena semua di Jakarta nih ya, Pastor ya, dinamika orang tua Iya, iya. dengan anak yang berkeluarga. Hmm. Ada yang semua anaknya di luar kota, Ada. Oke. tapi mereka juga tetap ingat sama mamanya, rekening berjalan Rekening. ya. Iya. Lalu ada yang anak-anaknya juga di Bandung, tapi anaknya masih mendampingi mamanya kalau mama mau kemana. Oh, ditemenin. Masih ada yang nemenin. Kalau yang satu dia masih aktif nyetir, Oma umur 72 Wah, ini. aduh. Yes. Senang Hebat, ya. Yang di Jakarta anaknya semua sama yang ini masih nyetir nih. Wow. Jadi mereka 2 mobil kadang-kadang kemana-mana. Umur berapa tadi, Kak? 72 sama 77. Yang 77 masih nyetir. Jadi kalau ada yang di tengah jalan, jalannya pelan-pelan, jangan Nah, itu paksain udah. ya. Maaf, atau kebalikannya drag race. Atau kebalikannya loh. Iya benar. Dia punya sekian puluh tahun Itu kan- pengalaman nyetir. Kan soalnya. YOLO, you only live once. Jadi waktu mereka ada janjian makan di Cafe Kongo di Dago. Astaga. Oh, oke. Jadi salah satu cucunya diajak supirin ya. Nggak seberani itu juga memang. Nah, lalu yang satu lagi usia 79 sama 82. Iya gitu lah. 82 itu untuk ukuran Masih nyalon loh, masih krembat ke Waduh, salon, waduh. masih cuci rambut ke salon. bebas selama nggak dimohek nggak apa-apa. Kita yang khawatir. Dan memang mereka obrolannya soal obat. Aduh, aku kemarin pegel loh gini. Iya, Terus iya, iya. ya itu obat sakit Iya, pegel. Tukar ini Terus ya. nanti mereka cucuku baru pulang dari Australia. Asik. Iya.
Jual Blackmores mau Iya. nggak? Nggak ada yang dagang. Terus aku kemarin nyoba skincare ini. Walaupun ya sebetulnya skincare itu udah nggak mempan ya. Wow. Ya Iya. fakta fit skincare itu udah nggak mempan di Ya usia. 1% lah dampaknya. No koma, son. Tapi aku seneng karena dia masih dandan. Semua itu oma-oma itu semua masih dandan. Iya. Dan waktu tahun kemarin di gereja Buah Batu masih ada lomba fashion show oma-oma. Waduh. Mantap. Boleh Luar tanya biasa. nanti sama dari paroki Buah Iya, Batu iya, ya. iya. Ada fashion show oma-oma, kepala rumah tangga gereja sengaja nyewa modeling. Model. Jadi orang Ngajarin. yang ngajarin Hmm. orang satu modeling, dia yang ngajarin oma-oma ini. Catwalk. Aku gini katanya ngajarin oma. Iya. Tapi happy. Iya. Oma-oma Iya. itu ternyata seneng dandan ya, Pastor. Benar, Mereka benar, masih benar, nyimpan baju-baju bagus. Betul. Mereka seneng dengan rambut yang ditata, Hmm. dengan make up. Wih, luar biasa. Jadi garis bawahnya satu sih Son, kalau Ya. gue denger cerita Kamaya, kabeh mah pakai duit mah jalan halus. Tanya ya. Iya. Pakai duit mah aman, Iya. skincare masih tercukupi. Nggak pikir ke kafe Kongo barter. Tidak Kagak ada. bayar. Kalau barter tuh sama radio biasanya ya Son ya. Bawa pisang standar. Nah, cuman ini ternyata kan kalau tadi kehidupan dari eyang-eyangnya Kak Maya ini ternyata masih segitu happy-nya. Tapi kan ternyata juga nggak semua seberuntung itu ya, Iya, Pastor ya. benar. Banyak juga oma opa ataupun juga mungkin kakek nenek nih, eyang ataupun juga yang apa yang kakung. Yang kakung, yang uti, Ya. opung. Opung Opung. juga. Barangkali kan nggak semuanya juga sebahagia itu. Iya. Mungkin setiap orang pernah mengalami Iya. fase ini, tapi juga ternyata ada faktor-faktor tertentu yang nggak bisa dipungkiri. Contoh kesehatan misalkan. Iya. Lalu kedua juga saya nggak ada kendaraan Yes. atau saya nggak ada yang Nganter. Ya. Lalu juga saya pengen, nggak mau saya diem di rumah tuh, saya pengen ke gereja, saya pengen kemana. Tapi ternyata juga kan yang tadi Pastor sempat bilang waktu COVID kemarin dibatasi nih aktivitasnya. Baru sekarang ini agak sedikit melonggar begitu ya. Nah, Pastor Sumardi kira-kira gimana nih Pastor tanggapannya kalau tadi dengan ceritanya Kamaya atau Maya nih? Memang menarik ya. Peringatan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia ini juga ingin menyadarkan kelompok usia ini agar tetap punya semangat. Oh, itu Ini utamanya yang menjadi nih. dasarnya semangat gitu ya. Mm-mm. Oke lah, semua memang duit juga berpengaruh gitu ya. Tapi toh tidak harus yang demikian. Oke. Saya perhatikan gitu ya, di sebuah kampung itu orang-orang oma opa itu kumpul di lapangan balai desa itu. Oke, ngapain? Gaple. Gaple, olahraga, Catur. Beneran, Mas? ngobrol, beneran. Ada yang parkur nggak? Parkur. Kalau ada kan keren. Potong langsung tulangnya, potong. Ngumpul mereka Ngumpul, beraktivitas. Main. ngobrol segala macam Heeh. gitu ya. Jadi selalu ada bentuk. Tapi Oke. tadi dasarnya adalah bahwa saya punya semangat Hmm. dan saya masih punya nilai hidup. Nah itu. Oh. Ya. Jangan sampai mikirnya, aduh sakit segala macam. Jadi jurusannya kemana? Kunjungannya ke rumah sakit saja. Iya. Iya kan? Amit-amit jangan Nah sampai. itu makanya jangan sampai. Mm. Sehingga harus keluar dari dirinya, keluar dari ketakutan dan kecemasan, nikmati Nah hidup itu. dengan yang lain. Karena tidak sedikit Ah. biasanya yang keluar itu adalah kalau gini-gini aja mending saya mati. Itu itu hal-hal yang dia. Ah, tadi ngomongin ngaruh tuh. kalau duit berbicara. Banyak juga orang kaya yang punya duit, opa-oma punya duit, tapi nggak bisa happy, Nggak bisa happy. nggak bisa Betul. menikmati. Iya. Oh. Fasilitas semua ada, anak semua, tapi dia dari dalamnya sudah tidak ada semangat itu Itu dia. banyak. Atau Iya, Pastor biasanya kalau suka sharing nih dengan para kakek nenek, sharing nih ya. Rata-rata keluhan apa sih? Harta misalkan ada. Apa yang membuat seorang lansia bisa tidak happy dengan hidupnya di usia tersebut? Iya. Yang paling dicemaskan oleh para lansia adalah kesepian. Oh. Kesepian Kesepian. di tengah keramaian. Wah, dia nyanyi. Nyanyi ya. Rasa sepi. Betul. Diterusin. Iya. dia ngeluh tapi dia terusin. Untung tahu. Yoi. Kesepian ya Pastor. Kesepian ya, karena kita tidak bisa memungkiri dunia sekarang kan sedemikian dinamis. Yes, betul. Sementara mereka harus ya dengan gerak yang lambat dan segala macam harus diam. Nah, Oke. ada kelompok ini yang merasa tidak berguna lagi. Maka sering menarik diri. Narik diri, nanti kalau gua mau gini, takut merepotkan.
Itu Aduh, ini dialami. takut merepotkan. Hmm. Padahal gitu ya, sebagai orang yang sudah punya usia demikian, semangat hidup itu harus ada, terus ada. Ya. Karena ini juga bagian dari edukasi kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Ya. Wah, udah kakek nenek tapi tetap semangat. Ini kan menjadi suatu inspirasi Iya. menarik sebenarnya gitu ya. Iya. Ya. Jadi peringatan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia juga ingin mengajak kesadaran, mengangkat kesadaran kepada kelompok usia ini. Ya. Iya. Jadi jangan ngurung diri, merasa tidak berguna, lalu takut merepotkan Iya. ini itu segala macam, tidak perlu. Maka untuk mulai itu memang butuh komunitas. Oke. Ya, butuh komunitas dan keluarga-keluarganya juga butuh mendapat pemahaman yang tepat gitu ya. Dielingkan. Dielingkeun. Dielingkeun. Gitu, seperti itu. Tapi di satu sisi ya, Pastor, Nah. ini jadi konsep nggak? Misalkan kita kan bisa dengan mudahnya nih ngomong ke orang tua kita, Ya. ayo harus semangat mah, harus happy. Betul. Itu POV kita nih, kita ngomong sih bisa benar. banget. Betul. Tapi seringkali mungkin yang muda ini tidak memahami kondisi psikologis orang tuanya dulu. Ya, betul. Ini menyuruh orang happy, tapi kan harus digali dulu apa yang Jangan, bikin dia happy sebenarnya. Itu penting gak sih, Pastor? Atau kita hanya peran kita ya udah kasih semangat aja terus gitu loh. Jadi gini, tadi saya katakan bahwa pendampingan keluarga itu harus menyeluruh ya. Jadi kita tidak hanya bicara soal kakek dan nenek saja. Oke. Tetapi keluarga-keluarga ini juga perlu dibina. Oh, Artinya mendapatkan wawasan. oke. Bagaimana hidup dengan keluarga yang besar. Ada kakek nenek tadi. Ya. Betul. Ya. Maka kan kami keuskupan itu melalui komisi keluarga ada unit Keluda tadi, Medior tadi. Nah, materi-materi itu juga mencakup bagaimana relasi dengan kakek dan nenek. Oh. Ya, oke. Jadi ini perlu pemahaman juga gitu Semua loh. orang kenal. Ya, jadi memang kita tidak bisa ya tadi mengatakan bahwa kita ngasih support terus ke kakek nenek, sementara anak-anaknya tidak paham. Iya, Benar. iya. Benar. Lalu gimana Pastor? Langkah yang konkret, Yang yang realnya. simpel, yang real, yang Hmm. paling mudah dilakukan gitu ya oleh Heeh. generasi-generasi di Mudah. bawah kakek nenek ini Mm-mm. untuk bisa ya tanda kutip hadir gitu ya untuk Iya, si kakek hadir, nenek. ada. Jadi, apa sih tindakan konkret yang paling sederhana, Pastor? Penting untuk kembali kepada keluarga sih sebenarnya ya. Mencoba masing-masing sadarlah bahwa saya anak-anak nanti akan jadi orang tua juga nanti akan jadi kakek nenek. Ini kesadaran penting Ya. ya untuk itu. Maka satu sama lain juga saling menghormati keberadaan. Ya. Keberadaan. Kalau Bapak Paus Fransiskus ingin mengangkat ataupun ingin mempertahankan konsistensi nilai, yaitu menghormati martabat manusia. Oh, Ya, oke. kakek nenek itu juga harus tetap punya martabatnya gitu ya, Hmm. diakui oleh keluarga tersebut. Memang ini menjadi tidak simpel, tetapi akan menjadi simpel kalau masing-masing sudah punya pemahaman, ya. Jadi kalau tidak punya pemahaman yang sama tetap akan ya Sulit ini. sulit memahami terus ini. gitu. Tapi ya ini yang relate Cocok. sama kehidupan sehari-hari, Pastor ya. Ini Mm-mm. banyak kan kalau zaman sekarang ini Pak Sutri bekerja, ya. Nah Lalu itu. juga tadi kata Kamaya juga titip cucu. Heeh. Dengan ada si cucu si mama teh lebih semangat misalkan gitu ya. Sebenarnya bukan semangat, jadi nambah beban tanggung jawabnya sebenarnya. Hari ini Mau nggak mau repotnya. harus semangat Mang ya kan. masakeun. Nah, Bukan benar. rajin masak, tapi dak Ketitipan. Ada. Jemput sekolah. jemput sekolah, Oh. betul. Benar. Dulu mami saya Iya. masih jemput sekolah dulu. Hmm. Kalau sekarang enggak Hmm. ya. Tapi yang pastinya kalau kayak ya sekarang kan Pak Sutri pada sibuk nih Sibuk Pastor ya. ya betul Sebenarnya dibilang sibuk juga. juga ya kalau masih Relatif lah. Ya Relatif lah. Tapi Iya. dengan kemajuan teknologi juga kan sekarang banyak faktor-faktor yang menunjang nih Pastor ya Betul. untuk kita bisa tetap hadir dan Ya. berkomunikasi begitu ya. Gimana Pastor? Banyak nggak Ya. yang ternyata sekarang juga ngeluhin, iya Pastor saya tuh sibuk, orang Hmm. tua saya nggak kerawat, nggak ke Ya. gimana Pastor? Jadi artinya itu suatu kenyataan ya keseharian memang sibuk itu. Tapi toh tidak tiap hari sibuk. Sabtu Minggu kan juga ada waktu untuk Ya. kebersamaan sebenarnya. Ya. Jadi tidak setiap saat, tetapi ada saat-saat kebersamaan itu diwujudkan. Oke. Tadi mungkin sekeluarga gitu ya, pergi ke kafe mana, makan bersama itu kan. Pulang gereja aja. Pulang gereja, nah itu lebih simpel lagi. Pulang gereja makan bersama. Ya. Itu Sekedar sesuatu makan yamin babi juga cukup. Itu juga Harus ada babinya ya. Kayaknya itu bukan sekedar deh, kewajiban ya. Yamin babi kalau bisa harus lah. Jadi itu
sesuatu yang simpel, tapi sekali lagi harus berangkat dari pemaknaan yang sama. Ya, maka karena kalau pemahamannya sama akan mudah mewujudkannya. Tadi itu sesuatu yang simpel gitu ya. Nah, ini kalau berjauhan, sekarang kan teknologi sudah bagus ya, video call kah atau apa gitu ya, itu kan bisa tetap. Yang penting tetap menyapa. Kesibukan sebanyak apapun, toh kita ada waktu istirahat. Ada. Selalu ada. Jadi jangan jadi alasan sibuk. Karena yang tadi kalau menurut saya highlightnya adalah yang Pastor bilang diciptakan. Karena kita tidak bisa menunggu. Kalau kita menunggu terus kita selalu punya excuse, sibuk, Betul. meeting dengan bos segala macam. Betul. Ya harus diciptakan segimanapun kondisinya, kita harus berbesar hati menciptakan kondisi itu semenit. Soalnya kalau dibalik juga Son, gitu ya. Kalau dibalik nih, dulu orang tua kita juga nggak ada kata sibuk ngurusin kita ya. Itu kan. Benar. Iya, benar kan? Masih sempet kok ke kebun binatang bareng. Masih. Udah kecil aku tahu. Betul. Ragunannya. Nggak, selalu ayo kemana Pak? Ngakurin muka. Ngakurin muka. Lihat saudara. Kebun binatang Bandung padahal nggak ada apa-apa dalamnya. Iya, Tapi memang. tetap aja gitu nyempetin kan ke Nyempetin. situ gitu. Padahal kan juga memang udah sering juga kan dibawa ke kebun binatang Iya, Bandung tapi kan. udah nggak bosen Jangan-jangan kan. memang benar saudaraan. Saudara tua. Family. Kan, kalau kesana kan bukan main tapi pulang. Benar juga. Main yuk, bukan main nak pulang. Gitu ya. Ayo ngapain ke kebun binatang Bandung? Iya. Ternyata bukan main. Papa Pulang. kerja di sana. Papa kerja di sana ternyata. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Oke. ternyata itu ya, secuil apapun, sedikit Iya. apapun, Iya. momennya harus diciptakan Betul. tadi. Kita ya. nanya ke Kamaya nih, Kamaya ada nggak sih mami nih Hmm. menuntut sesuatu bahwa dia masih nunjukin gue masih eksis, ayo gue mintain dong dari lu, pernah nggak sih? Orang tuh segitu nggak sih? Mamiku tuh nggak pernah nuntut. Semua anak ada yang mana dong bulanan mami ada loh. Ada. Ya. Mamaku tuh enggak. Sebetulnya mamaku tuh tipe yang ditemenin ngobrol aja udah seneng. Oh, ada aja udah cukup. Jadi misalnya gini, baru pulang ya, udah. Jadi dia acara misalnya di gereja kan, dia tuh kayaknya tiap kategorial di gereja dia ikut. Kok nggak nurun ke anaknya ya? belum. Maminya Kamanya mau nggak jadi produser rumah Noni? Jadi Santa Monica, Oke. WK, Waduh, Kusuma, lanjut. paduan suara, Oke. angklung. Angklung. Mantap. Jadi kalau bisa Senin sampai Senin lagi dia di gereja. Tapi itu yang bikin dia happy, Happy. ya, Ya, dia ya, happy. ya, ya. Jadi aku cuman tadi gimana? Tahu nggak tadi ya? Itu tuh udah happy ya. Oh iya, pokoknya ada temen ibu Ya, ya, ya. kayak gini. Oh terus tapi yang satunya tuh tadi ngomong gini mending nggak mau kalah pisan. Yang karena gini tahu nggak? Iya benar. Terus nanti dia mau pergi ke Lembang. Terus aku tanya, nanti semobil sama siapa? Si Ibu ini. tante ini nih. Yang itu yang satu umurnya udah 86 loh, inget. Pasti rese. Ya, inget ya. Kalau udah tua itu pasti nggak akan sama. Pasti Iya. ada omongan-omongannya yang Yang enggak. nggak Iya. enak. Jangan didebat. Aku ngomong gitu, jangan didebat. Yang nggak bisa tuh. Gue bilang ya pokoknya inget ya udah tua, jangan cari masalah sama sesama teman. Iya. Nanti juga momennya akan nyampe juga ke situ. Aku tuh selalu ngingetin begitu karena mamaku kayak aku kan kuota bicaranya tinggi. Oh, kuota. Betul. Lebih banyak bicara daripada bekerja nih Iya. Anda nih ya. Jadi gue mau makan yamin 1 porsi, 1 jam kemudian gue udah lapar lagi karena apa? Gue Habis. nggak mau. Butuh tenaga, Ya, butuh Iya, tenaga. iya, iya. Ya, Ini kode terus Om Step minta 2 abis ini. benar pulang dari Lembang dia ngomong bener yang kamu bilang katanya. Apa si tante itu gelut di mobil sama tante yang lain gara-gara apa? Gara-gara tempat duduk. Astaga. Ya, jadi ya semacam itu. Jadi aku tidak pernah melarang mamaku ikut kegiatan apapun. Yang aku suka ngomong khawatirkan adalah Mama tonggelud. jangan Iya. nembalin kalau ada ibu-ibu yang ngomong gini nggak mau kalah, namanya itu semua juga nenek-nenek. Aku bilang. Tapi di usia itu nerima nggak sih? Larangan-larangan seperti itu kayaknya nggak langsung teng gitu. Iya, Oh nggak iya, mempan kan langsung. ada self defense-nya tinggi. Iya, Makanya iya. gue bilang, kita harus milih kata-kata, Son. Kayak misalnya dia mau pergi, aku mau pergi kemana? Ke Sukaluyu, ke rumah kakaknya. Naik apa? Naik angkot. Nah, naik angkot kata gue, kan ada Grab. Mahal. Ya udah diantar pakai motor sama gue. Tau nggak Bu Tato? Iya. Gue ada kecepatan berapa kan kalau motor pelan, gue pengen motoran. Kalau motor
kalau Iya. pelan kan gini Iya, ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita Iya, tidak iya, boleh iya. banyak debat juga ya iyahin aja dulu. Iyahin aja. Terus tadi pastor juga bilang ada komunikasi di rumah ya, bahwa keluarga itu nggak cuma suami istri sama anak. Betul. Gimana sih cara kamu memperlakukan mama not di rumah, itu tuh yang dilihat sama Owen nanti sama anakmu. Oh. And then someday Owen Ya. seumur kamu, dia akan memperlakukan Aku yang kamu. jadi kakek-kakek. Nanti dia akan bilang, jadi dia akan memperlakukan Iya. kamu nanti ke anaknya, nyontoin, Iya. nggak boleh gitu sama opa. Iya. Karena dia juga dulu nggak pernah ngelihat kamu kasar atau bicara kasar sama orang tua, sama kakek nenek. Itu tuh bener-bener pola Nempel ya? meniru Iya. itu tuh nempel. Nerap ya. Ya, itu yang terjadi memang di Iya. keluarga-keluarga. Kalau sekarang ada kakek nenek merasa nggak ada yang anaknya bersikap tidak sayang atau tidak sopan, ya kita kembali lagi. Iya. Sekarang kita jangan gitu deh, ya. Kita lihat nih, kalau kita ingin diperlakukan sayang, baik dan diperhatikan di hari tua kita nanti, contohin ke anak kita sekarang. Cara kita memperlakukan orang tua kita. Biar nanti juga dia tahu Nempel. belajarnya Iya. caranya. Tuh, makanya pastor bilang luas, gak cuma Luas. suami istri. Nah, sekarang kan ini tadi anak sama orang tua. Gue mau tanya Sony nih, mumpung masih punya mertua, gimana Son? Oh, baik-baik saja. Bukan, karena ternyata gini, hubungan antara anak dan orang tua aja kadang clash. Ya. Iya, bisa, apalagi sama bisa. mertua. Apalagi sama mertua, Iya. gitu kan. Nah, terutama Son, gimana cara bagi waktunya tanda kutip nih ya, Iya. antara orang tua sendiri sama mertua nih, Iya. yang notabene-nya juga kan anaknya jauh di luar kota, Yohe. menantu yang ada di Bandung, Betul. ya. Gimana cara membaginya nih Son? Kalau gue sih memang sebetulnya dididik sama orang tua gue sendiri ya. Si papa itu tiap hari tuh tiap kali ketemu yang dia tanyakan adalah udah Bapak Ibu apa kabar? Nah, secara tidak langsung Mengingatkan. saya harus dekat juga dengan mertua. Jadi si papa tuh memang tipikal orang yang nanya pertama itu kadang kalau istri udah pasti Ines di mana? Ines ini. Bapak Ibu sehat? Oh, gua harus tahu, nggak mungkin ngasih jawaban ngasal dong. Iya, Ya iya, kali iya. sehat Pak, padahal misalkan baru kena sakit. Iya. Nah, makanya artinya gua harus selalu tahu. Nah, dari situ gua memang rajin berkomunikasi sama Iya. mertua. Terutama kalau jam makan siang kan. Makan malam. Oh, makan malam. Malam. Makan Siang malam. kan bisa di rumah. Iya. Malam. Rawannya tuh malam. Malam ya. Iya. Sebetulnya ada kuncinya sih. Apa Kalau tuh? lu pengen besan sama besan juga akur ya. Ya. Banyak loh besan nggak akur. Betul. Jangan suka ngadu. Nah, Ngadu. Anaknya nih berarti ya. Lu. Oh, Iya, curhat, anaknya. curhat. Iya, Iya, kita gua mau ngadu. ngadu gimana besan gue dipandu. Ini misalnya nih kayak gue ya. Misalnya nggak semua orang akan cocok dengan Iya, mertua iya, mas. iya, Semua iya, kita betul, punya iya, background iya. budaya Betul. masing-masing. Betul. ya. Nggak usah segala ngadu sama mama papa lu. Suami aku teh gini, istri aku teh nggak pernah masakin aku, nggak nyediain ini. Jangan suka ngadu. Pada saat kamu pacaran tuh kamu belajar cari tahu pasangan kamu tuh kayak apa. Walaupun setelah menikah baru tahu aslinya. Waktu nikah baru tahu kan aslinya. Tapi your commit Iya. di depan altar, susah seneng sakit sehat kamu mau jalanin sama-sama. Makanya di KPP ya, di kursus persiapan perkawinan, pernikahan itu bukan berlari-larian di padang rumput seperti film Disney ya. Atau film India. Film India. Ya. Cari Pernikahan tiang. itu adalah kompromi. Hmm. Lu yang bicaranya menggelegar dengan istri lu yang bicaranya pelan. Ini gimana komprominya Ya. supaya istri lu nggak dikit-dikit nangis Enggak, dengan sekarang cara dia udah balik galak. Kecontohan sama gua. Iya, dia bisa marahin gua Balik ya. sekarang. Aduh. Betul, gua Tapi- bercandain dia bisa bercandain gua gitu. Berarti itu Nesya kan betul. cukup kuat mentalnya. Apakah semua perempuan mentalnya kuat? Apakah semua laki-laki berasal dari pola asuh yang menjadikan dia laki-laki yang kuat? Banyak anak laki yang diasuh. Nih, mungkin karena kita basicnya kita pernah ngomongin parenting ya. Ini salah satu parenting. Jangan mendidik anak laki-laki seperti mendidik anak perempuan Atau kebalikannya. atau kebalikannya. Didiklah anak laki-laki dengan role model seorang ayah. How to become a father. Jadi dia belajar bertanggung jawab. Karena karena laki-laki itu yang dipegang omongan. Waduh. Waduh. Nah, Omongan, Ini kemana nih? Tapi temanya kan kakek nenek ya. Iya nih. Kok dia Sabar. nyap ya? Sabar. Dia sabar. Sabar. Bapak-bapak sabar. Nggak, sabar. Iya. Tenang. Tapi itu statement, itu Iya, statement. Aku boleh selibat aja nggak sih? Jadi gini. Sudah terlambat. Jadi laki-laki itu kenapa harus nyontohin sama anak laki? Ya. Kamu tuh harus punya daya
berjuang. Hmm. Suatu saat kamu gak akan melulu jadi anak aku, kamu Ya. nanti akan jadi seorang suami, kamu akan bawa istri, ada anak orang nanti kamu urus. Nanti kamu juga akan urus anakmu sendiri. Kalau dikit-dikit ada masalah kamu ngadu sama papi mami, istri gua teh ya ternyata dia teh begini-begini, mertua gua juga ternyata gini-gini. Lu menimbulkan rasa Ya. kecewa nggak di orang tua sendiri? Oh ternyata besan gua teh ngurus anak gua gini. Oh ternyata menantu gua teh kayak gini. Iya. Itu yang asal mula, titik awal bibit-bibit besan nggak akur sama besan. Nah ini juga tapi kan banyak faktor yang Ya. memang menyebabkan ya kalau Iya. itu gitu. Apalagi memang kalau Beda kondisi kultur. besannya juga secara usia sensitif, kategorinya Hmm. lansia itu tadi dengan pemikiran dan lain-lain. Nah mungkin kalau balik lagi nih ke Pastor dengan cerita Kak Maya ini ya, ada kalanya orang tua selain tadi khawatirnya adalah kesepian, yang dibutuhkan mungkin pengakuan. Dilibatkan. Seringkali mungkin ada beberapa orang tua dari keluarga ini tidak dilibatkan, entah itu mengambil keputusan yang simpel. Misalkan mau liburan kemana, udah nenek tinggal ikut sama kakek gitu. Betul. Nah, saat berada di lingkungan keluarga yang kita pikir kita sudah memperlakukan dengan benar, tapi mungkin kita lupa hal-hal kecilnya nih Pastor. Itu sangat mungkin menyakiti hati mereka. Iya. Mereka segan ngomong, kita nggak itu ya. nggak peka gitu. Banyak Son. Banyak. Nah, Banyak, ya. gimana sih Pastor minimal kalau di sini karena kita tidak ada opa-omanya nih ya, dari kami deh gimana caranya menimbulkan kepekaan yang cukup untuk mereka merasa dianggap, diakui, dilibatkan dalam semua hal sehingga mereka tetap merasa eksis gitu. Perlu kita tanya kah? Selalu kita tanya atau gimana? Begini. Tadi dinamika hidup gitu ya. Jadi ada kesibukan segala macam gitu ya. Kadang-kadang ya itu bagi orang tua juga kadang-kadang seperti baper gitu ya. Kadang menjadi baper Kita tuh gitu mau ya. ngomong baper dari tadi ya Son. Cuma takut pasturnya apa tuh Nah, baper? ini. Banyak yang nggak tahu baper apa Bawa artinya. persembahan. Anda kalau pastor yang ngomong ya itu Bawa betul, persembahan. bawa persembahan. gitu. Baper itu sensitif, Bawa perasaan. segala dimasukin hati. Bawa Kan ada lagunya, ya Son ya. Di gereja itu ya ada. Bawalah Persembahan. Bukan. Bawalah perasaanmu. Banyak yang Gimana baper Pastor? ya? Lanjut Pastor, banyak baper. Jadi gini, tadi jembatannya adalah komunikasi ya. Nah itu kita kan pasti peka lah kalau orang tua kita tiba-tiba bersikap seperti lain gitu ya. Iya. Oke. Ya mungkin ngambek lah katakanlah. Kan Muka asem. ada ekspresinya gitu ya. Nah itu kita kan harus mulai lagi berkomunikasi. Ini artinya dengan berkomunikasi saya ini diakui gitu loh sebagai Oke. kakek nenek itu. Hmm. Itu saja kan itu simpel, Iya. tetapi sungguh bermakna. Ya. Gitu ya. Nah, masing-masing rupanya juga harus punya keyakinan bahwa walaupun mungkin ada beda paham segala macam, tapi semua sadar satu sama lain saling mencintai. Iya, walaupun beda jurusan nih Wah, tanda walaupun beda kutip. jurusan, Satu dago, pengen ledeng, dago, gitu, ledeng, ledeng gitu, lain itu ya. Berangkat dari Kopo jauh Nah, tuh, itu gitu benar. kan. Ciwastra Gitu ya. belum dibahas loh, Iya. Ciwastra. Tolong rumah saya juga dibahas dong. Itu Ciwastra kan beda daerah. Ya, Bentar lagi negara merdeka nih. benar. Ya. Jadi memupuk saling keyakinan itu Iya. penting ya. Karena kemanusiaan kita itu kan sulit ya Ya. untuk menghindari adanya cekcok segala macam itu sulit. Kalau gitu ya. kalau saya pribadi Pastor kayak di rumah kan saya tinggal sama orang tua nih gitu ya, sama mama udah gitu juga memang ada istriku juga tinggal serumah juga. Dan ya untungnya puji Tuhan sih kami saling ngingetin gitu ya dalam artian Nah itu. gimana mami udah dibeliin makan apa ataupun sebaliknya dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali kakek nenek yang juga tinggal terpisah dengan anak dan mantunya gitu. Kadang kali orang juga kan ada lupanya Pastor. Tapi kan juga kadang kala ada yang sensitifnya luar biasa. Karena memang cuman lupa ditanya udah makan atau belum. Itu ya. Ketika ditanya udah makan atau belum, jawabannya adalah siapa yang ngasih makan. Ini ternyata juga dinamika yang berbeda. Dan gimana sih Pastor mungkin punya saran atau pesan gitu untuk pasutri-pasutri. Kan kadang orang ada lupanya nih, barangkali bisa ngingetin atau gimana selain komunikasi gitu Pastor, apakah bikin jadwal tertulis hari ini giliran siapa yang ngontak orang tua dan lain sebagainya, gimana Pastor? Ya, pertama memang komitmen ya, komitmen untuk saling memperhatikan ini menjadi suatu hal yang menjadi dasar gitu ya, kebersamaan ini gitu ya, komitmen. Nah,
Jadi kita kan terus mesti membangun kesadaran, mau tidak mau gitu ya. Walaupun kita mau membuat jadwal ini kapan kita mau komunikasi dengan orang tua dan segala macam, tapi komitmennya kurang ya tetap Iya. saja. Ya. Bahwa saya ingin tetap konsisten dengan cinta saya kepada orang tua. Ingat ya, perintah Allah yang keempat itu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Ini dasar iman yang penting untuk menjadi sebuah kesadaran terus-menerus. Gitu ya. Nah, jadi perjalanan hidup, dinamika hidup memang akan demikian. Tetapi komitmen saya adalah tetap memberi perhatian. Seperti itu. Orang tua ngambeknya berapa lama sih? Toh nggak akan selamanya gitu ya. Semarah-marahnya ke anak. Semarah-marahnya ke anak ya nggak akan gitu juga gitu ya. Ada saatnya juga ya kita kan sudah hafal juga nih orang tua. Karakternya gimana? Kapan kita teh harus nyapa. Iya. Ya selalu itu. Jadi kalau memang sepertinya mengecewakan, sembuhkanlah itu. Ini saya jadi ingat ada beberapa teman saya yang tidak seberuntung saya pribadi ya. Saya dan orang tua bisa ngobrol. Yang saya bingung kadang ada teman orang ngobrol naon jeung babehnya. Maksudnya lu hilang topik nih. Hilang topik. Hidup sekian lama dengan orang tua bahkan dia tidak tahu bagaimana cara memulai obrolan dengan orang tua. Artinya ya karena sekarang yang sedang saya alami Pastor, saya sedang merawat ayah saya dan salah satu yang membantu membuat dia nyaman adalah ngobrol. Ngobrol tuh kemana-mana. Dan kadang ada kalanya kita itu terlalu malas untuk merespon obrolan karena kita tahu ya obrolannya paling ini. Nah itu dia. Tapi kalau kita malas outputnya tuh kerasa loh buat orang tua. Ini kayaknya ngebalasnya sepertinya ngebalas. Dan mereka jadi beda ya. Sial, dia bisa membaca gitu. Jadi meluangkan waktu untuk merubah pandangan bukan dari angle kita. Oh, orang tua kita sedang butuh ditemani ngobrol. Udah tahu jauh ngobrolnya akan di sini tapi ya apa ya menganggap mewarok lah apa yang mereka inginkan gitu Pak. Walaupun juga obrolannya mungkin udah 2-3 kali diulang ya barangkali. 5 kali malah. Udah dapat payung cantik 2. Iya. Itu sering terjadi ya Pak Surya. Nah itulah karena cinta itu tidak akan pernah bosan untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang tua gitu ya. Mungkin kita sendiri yang bosan aja lah ya. Tetapi bukan itu nilainya gitu ya. Tetapi ada nilai yang harus konsisten dalam diri kita ya, saling memperhatikan. Tadi kita ingat ya bahwa hal yang dikhawatirkan orang tua adalah kesepian tadi. Tetaplah harus menjadikan mereka itu eksis buat hidup saya, anak-anak kita gitu ya. Jadi ini orang tua itu ada loh. Gitu ya. Nah, tadi soal ada juga orang tua yang memang sulit sekali ngobrol tadi ya, tercetus gitu ya. Tapi kan selama itu sudah hidup bersama. Bahasa itu bukan hanya bahasa verbal. Non verbal juga kan banyak. Kita sudah saling memahami kok, saling mengerti. Ada saja bersamanya, nah itu sudah merupakan komunikasi. Hadir di sebelahnya. Tuh, istilah hadir itu. Pastor punya saran nggak nih kalau buat orang-orang yang mungkin juga saat ini merasa tanda kutip tanggung jawabnya sudah ngasih ke orang tua, tapi nggak pernah hadir. Misalnya. Ada saran apa Pastor? Apakah kan tapi kan saya udah transfer. Kayak short movie ayah ya. Saya kan udah transfer. Juara berapa? 1. Siapa susternya? Produser gue. Iya. Ini persis yang direnungkan Bapak Paus Fransiskus gitu ya. Jadi ada banyak dunia modern anak-anak memberi fasilitas. Tetapi bukan karena perhatian dan cinta. Karena tanggung jawab tadi. Hanya karena ingin tidak direpotkan. Ini yang menjadi sungguh bahaya gitu ya. Harus berangkat dari kedalaman bahwa saya memang ingin berterima kasih kepada orang tua. Saya ingin terus mencintai orang tua. Sehingga apapun yang saya berikan itu berdasarkan dengan cinta. Ya, bukannya memberikan segala hal tetapi hanya karena tidak mau direpotkan, tidak mau repot gitu ya. Nah, ini beda nilainya, beda maknanya. Seperti itu. Ini sama persis seperti yang sedang saya alami ya kan. Ada kalanya kita harus memahami kenapa orang tua kita di usia lansia melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman di beberapa saat. Yang harus kalau saya sih membuka dirinya ya sedang sakit gitu. Wajar ya sudah aja, tua. Gitu ya.
kita nanti akan sampai di sana Betul. gitu. Kalau kita tidak mulai memahami bahwa kondisi dia mungkin tidak ingin seperti Ya. itu, Ya, tapi ya, kan ya. kadang ya kondisi fisik dia, Sudah pikiran dia menurun, sudah ya. seperti itu. Jadi saat kita memposisikan, Iya. papa jadi banyak ngobrol nih, jadi banyak, ya enggak, dia sedang di fase usia harus seperti itu ya Pastor ya. Iya, jadi saya harus mengatakan begini, tidak semua orang siap menjadi tua. Aku Ya. Nah, tapi tua itu menjadi sesuatu yang natural, Pasti. harus, pasti Harus, gitu loh. ya. emang lu vampir kan? Nah, itu dia. Highlander ngana. Maka gini, ada suatu katakanlah bagaimana kesadaran harus dibangun gitu ya. Bahwa secara realitas fisik itu akan menurun. Tetapi yang tidak boleh menurun adalah usia mental dan usia spiritual. Aduh, Oke. Ya, ini Gimana- penting. Ya, ya. Usia mental, usia spiritual. Spiritual. Itu Gimana harus caranya terus nih gitu Pastor? ya. Buat terus naik tuh gimana tuh Ya, caranya? begini ya. Jadi kalau kita menghitung usia manusia itu 80 tahun. Iya. 40 itu puncak, lalu akan turun. Itu fisik, usia fisik. Ya. Dia juga. Sudah mulai Ya. gitu ya. Nanti akan akrab dengan minyak kayu putih. Udah di tas aku ada kayu putih. Counterpaint is my friend. Nah, itu dia. Hotin. Nah, itu. Betul. Jadi itu usia fisik memang tidak bisa dibohongin. Iya. Ya. Jadi bohong tuh, life begin at 40 tuh. Pembenaran. Beneran, betul. Dari cangkeng lah ya. Ya. Maka yang harus diperjuangkan oleh orang yang nanti akan tua itu adalah usia mental dan usia spiritual yang tidak boleh ikut turun. Oke. Ya, tapi harus terus gitu ya. Nah, bahwa secara emosional itu banyak hal yang harus didamaikan, ya. Bahwa usia tua itu ya saya tidak mungkin semua hal yang saya cita-citakan sejak muda itu tercapai semuanya. Kan banyak tuh yang kecewa. Saya Ya. belum sempat ke Ini Karena itu, Holy Land, Holy macam Land. itu. Ini sering menjadi suatu penyesalan-penyesalan. Ya. Sehingga dari segi mental itu terganggu. Ya. Kalau mentalnya sudah terganggu, spiritual juga otomatis terganggu. Bisa terganggu. Ya. Tuhan, Iya. kenapa sih saya sakitnya Nah, sekarang? makanya akan mengeluh seperti itu. Iya. Ya, artinya bahwa belum berdamai dengan dirinya sendiri, berdoa tiap hari juga nggak akan damai. Percuma. Percuma gitu ya. Tapi memang butuh doa mah ya. Ya, Jadi butuh doa Jangan mah. berhenti. jangan Kamu sama kolekte. sekali. Tang poho, Eta mah wajib. Wajib. Wajib eta mah. Doa aja minta, persembahan nggak pernah. Ups. Ya. Lanjut, Pastor, lanjut. Jadi itu ya, jadi kesadaran. Hmm. Lalu juga tadi spiritualitas Ya. itu adalah menyempurnakan. Maka nanti di pertemuan kakek nenek dan lansia sedunia khususnya di BSA nih, ya Kapan saya tuh? bocorkan tanggal 22-23. Ayo datang San. kaget. Nah, 22-23 itu kami mengundang para senior yang kelak akan menjadi penggerak di paroki-paroki. Oke. Salah satu materi adalah siap menjadi tua. Nah. Dan salah satunya hal yang tadi ingin dicapai tadi. Jadi jangan usia mental dan spiritual ikut melorot, ikut dengan Fisik. usia fisik. Betul. Gimana Seperti cara itu. mempertahankannya? Datang ke BSA Iya. nanti. Ya, itu dia. Belajar di Kalau sini. begitu nih mungkin masuk ke ranah peringatannya sendiri ya. Mm-mm. Untuk peringatan Hari Kakek Nenek ini ada misanya kah atau hanya kampanyenya saja yang Iya. digaungkan ke umat nih? Kan kalau kayak misalkan hari raya kenaikan Tuhan, nah itu kan ada misa betul. gitu ya. Hmm. Apakah ini ada misanya kayak hari arwah sedunia kan ada? Jadi di kalender liturgi, ya kalender liturgi itu sudah ditetapkan minggu keempat itu adalah Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Maka hukumnya wajib bagi tiap paroki untuk mengadakan misa, Oke. ya, memperingati kakek nenek dan lansia ini. Oke. Paling tidak di rumusan-rumusan doanya segala macam, Hmm. intensinya Intensinya itu untuk minimal ya. Oke. mereka seperti itu gitu ya. Nah ini katakanlah secara liturginya, secara spiritualnya Oke. itu yang dirayakan. Aha. Tetapi ada hal yang ingin ditindaklanjuti ya. Bapak Paus menghendaki supaya semangat ini terus berjalan dengan suatu aksi di mana orang muda itu berkunjung kepada kakek dan nenek. Paling tidak
kebersamaan yang ada di rumah, kakek nenek yang di rumah. Dan yang selanjutnya, orang muda Katolik OMK itu bisa memprogramkan suatu saat berkunjung kepada kakek nenek yang sudah tidak bisa kemana-mana. Oh, Ya. oke. Sudah terbaring terus dan Ya. segala macam, kunjungilah mereka. Termasuk yang di panti jompo kah, Pastor? Itu juga bisa, gitu ya. Oke. Karena di sanalah tempat inspirasi kehidupan. Makna dan nilai kehidupan itu ada di orang tua, Oke. kakek nenek. Gue Iya ada kan? pertanyaan, Apa tuh? Iya, boleh Hmm. tanya ini. Pastor. Ya, terima kasih Belum. pertanyaannya. Udah beres. Ya. Sorry ya, Hmm. ini kan kita ngomongin keluarga ideal, keluarga Katolik. Ya. Bagaimana sebuah keluarga Katolik seharusnya, Hmm. sebaiknya. Iya. Bagaimana Pastor kalau misalnya orang tua ini yang di usia lanjut ini, anaknya salah satunya atau semuanya ada yang berbeda keyakinan dengan dia. Sudah menyeberang dari keimanan kepada Kristus, sudah tidak mengimani Kristus lagi lah istilahnya. Pindah agama, gampang. Pindah agama. Susah amat ngomong gitu. Enggak enak. Mau dihalus-halus. Iya. Nah, pasti nggak mungkin enggak, pasti ada orang tua yang kecewa. Ya, kesatu ada orang tua yang kecewa. Ada orang tua yang merasa kesepian. Ada orang tua yang takut nanti kalau gua mati nanti anak gua masih mau nggak ya doain gua walaupun dia udah bukan Katolik atau Kristen lagi. Nah, memang masih banyak orang tua yang anaknya pindah agama tapi masih sayang sama papa mamanya, masih banyak. Tidak ngaruh ke rasa sayangnya itu Tidak ya. ngaruh, Oke. tapi juga tidak menutup mata bahwa masih ada dan banyak anak-anak yang sudah pindah agama lalu lantas tidak menghargai keimanan orang tuanya. Ini contohnya aja ya. Jadi ada satu mama, anaknya kebetulan semua menjadi Muslim. Aduh, kok nyebutin? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Iya, memang sorry. pilih agama. Kondisinya Iya, seperti iya. itu. Iya. Lalu pada saat mamanya meninggal, satupun anaknya tidak ada yang bisa mendoakan tentunya. Iya dong, Iya, sudah beda keyakinan. karena sudah beda keyakinan. Tapi kalau duduk di tepi peti mati Petinya. aja boleh dong, Pastor ya. Hanya duduk saja, nggak Dia usah mendoakan ikut. dengan caranya. Mendoakan begitu dengan ya. caranya, duduk di sebelah peti aja boleh dong. Nah, jadi tapi ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi memang semua di take over akhirnya sama teman-teman mama almarhum semasa dia aktif di gereja gitu. Nah, ini tuh kadang ya, Pastor, ini tuh bisa menjadi kegelisahan loh buat para lansia lainnya. Aduh, aku juga ada loh anak yang pindah agama. Nanti kalau aku mati kayak gitu juga nggak ya dia bakal masih doain aku nggak ya? Sekarang aku masih hidup aja, aku nggak tahu dia doain aku apa enggak. Gitu loh. Jadi gimana nih Pastor untuk para orang tua yang punya dinamika seperti ini di Mungkin aku keluarganya? tambahin dikit ya. Mungkin nggak selalu aja yang beda. Mungkin ada yang hubungannya tidak baik sampai akhir hayat. Ada, Ada. Son, Artinya ada. kondisinya mungkin bisa pindah keyakinan atau mungkin hubungannya tidak baik sampai Ya. akhir hayat. Nggak pernah nyapa nggak pernah mama nyapa. papanya, nggak Iya, pernah iya. nelfon, nggak pernah Bener. nyari, nggak pernah datang ke rumah. Itu Sabar, banyak. sabar. Sebut nama Bu, sebut nama Bu. Sabar. Sabar. Rudi dan Natalia Siapa? di film. Oh, di film. Gimana, Film pendek Pastor? ya. Gimana Pak Sur? Perasaan orang tua Ada seperti ya ini? anak udah nggak pernah berkunjung karena marah sama orang tuanya. Ada. Mungkin nggak boleh sama istrinya. Bisa Kayaknya jadi. iya, Iya kan? bener. Gimana tuh Pastor? Pastor ini bingung nih. Mau Mau yang bela yang mana? mana? Mau bela yang mana? Ini biasa kau dengerin emak-emak ya semangatnya begitu ya, curhatan emak-emak. Sabar gitu ya Pastor, nanti makin Iya. tua makin cerewet. Betul. Begini, kita tidak bisa menilai mungkin dari apa yang nampak gitu ya. Bisa jadi batinnya tetap saja bahwa ada relasi gitu ya. Iya. Tapi saya ini sekarang situasinya seperti ini. Ya, saya tetap yakin bahwa berapapun gitu ya intensitas relasinya dan segala macam, ataupun sama sekali tidak ada relasi lagi, saya yakin bahwa batinnya tetap terkait. Secara batin yang tidak terlihat nih gitu. Batin ya. yang tidak terlihat gitu ya. Jadi supaya kita pun tidak menilai, ya tidak menilai. Bisa jadi bahwa dalam batinnya dia mendoakan. Ya. Tetapi saya ini sudah terbatas ya. Nanti takut dicap begini, cap begitu. Itu kan ada pihak lain ini gitu ya. Nah, jadi kita keyakinan bahwa
kita itu nanti juga akan dipersatukan dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, ini menjadi solusi dari kita untuk secara keimanan. Kita tidak perlu khawatir. Oke. Ya, tidak perlu khawatir ketika kita masih hidup mungkin diacuhkan ini itu segala macam. Tapi dalam konteks iman kita terus akan dipersatukan oleh cinta Tuhan. Iya. Seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir. Jangan Itu ada nilai. judgement dulu nih. Betul Gitu ya. juga. Mungkin karena kondisi tertentu Iya. tidak bisa untuk, tapi dalam hatinya mungkin mendoakan ataupun juga tetap Iya. mendukung begitu ya. Tapi yang namanya orang tua khawatir boleh, Iya. pasti itu dirasakan. Betul. Kita Iya. juga nggak bisa ngelarang orang tua Betul. untuk nggak Iya. usah dipikir. Dan Susah. Nggak berharap. bisa. Nggak bisa. Biasa orang tua itu Eh. suka berharap intinya tau Iya, nggak? Ya. bener. Aduh, Betul. kira-kira nih gue dibeliin makan siang apa ya? Aduh, Iya. anak gue dateng nggak? Aduh, Iya. apa ya? Aduh temen Natal gua- ini nanti anakku dateng nggak ya yang Ah, itu? bener, gitu. bener. Ataupun Pasti. juga kalau enggak apa namanya ulang tahun nanti dikasih kado apa sama anak, Bener. mungkin masih ada berharap Iya, seperti iya. itu. Beruntunglah kita yang masih punya relasi yang baik dengan orang tua yang Betul. sudah masuk kategori lansia ya. Ya maksudnya Mm. manfaatkanlah waktu-waktu ini Mm. karena yang tadi Kak Mai bilang ya, suatu hari nanti kita dan anak kita itu akan terjalin relasi yang sama dengan Ya, kita dan orang tua betul, kita betul. gitu. Iya. Oke, berarti peringatannya sekali lagi Pastor akan jatuh di tanggal 23 23. 23. 23. 23-nya. Juli Heeh. dan itu akan ada bukan selebrasi ya, tapi ini seremonialnya juga akan ada di sana, akan mengundang beberapa tokoh-tokoh lansia. Ya, nggak apa-apa. Saya memang lansia. Betul, nggak apa-apa, saya termasuknya lansia kok, Amin. tenang aja, ya. Kita masuk Soalnya lansia. apa namanya kalau habis kerja nge-MC Sabtu Minggu, Senin bubuk badan. Lansia banget kan, gempor. Aduh, yang masih muda di sini cuma Om Step. Iya, benar. Oke, kalau gitu mungkin boleh tahun ini mungkin ada ininya apa? Harapan. Temanya, Mm-mm. tema apa yang diusung boleh disampaikan ke umat sekaligus mengajak nih untuk para umat Oke. lebih punya concern di peringatan kakek nenek sedunia ini, Iya. Pastor. Jadi tema kakek nenek dan lansia tahun 2023 adalah berkatnya turun temurun. Berkatnya turun. Setelah ngobrol panjang baru tahu tema. Ini dia. ujung. Oke. Berkatnya Turun turun temurun. temurun. Wow. Karena ini ingin menyempurnakan ya, Ya. apa pembicaraan tadi Betul. gitu ya. Mhm. Apa sih intinya? Bapak Paus merenungkan tentang kunjungan Maria Ibu Yesus kepada Elizabeth saudaranya. Hmm. Maria ini sebagai orang muda dan Elizabeth dan juga Zakaria ya suaminya Ya. itu sudah lanjut usia. Oh, Ya. oke. Nah itu. Maria mengunjungi Elizabeth dan berbagi kisah spiritual. Ya. Berkat dari Tuhan. Dan ia menyatakan gitu ya, kasih Tuhan melalui menyimpikat Kidung Maria, dia menyatakan kasih Tuhan itu turun-temurun. Ya. Dan berkat perjanjian dengan Abraham bahwa itu akan terus turunkan ke keturunannya. Hmm. Berkat Tuhan itu. Nah, ini sebuah pernyataan dari orang muda bahwa jangan cemas, jangan khawatir. Kami orang muda akan tetap bersama Anda, para lansia. Baik itu ada hubungan darah ataupun tidak. Iya, betul. Hmm. Nah itu aja jadi intinya ke sana kita mau hidup bersama, Ya. menikmati berkat Tuhan yang Ya. memang terus mengalir untuk hidup kita. Ternyata pesannya tidak hanya ditujukan untuk para lansia, Oh, yang oh. muda Iya, yang jadi muda pun. pelakunya. Justru yang Berkatmu. muda yang disasar nih. Berkatmu turun temurun. Jadi Iya, apa yang kamu lakukan sama mama papamu saat ini Nanti dan akan orang turun. itu akan berkatnya akan turun Betul. dituai oleh anakmu. Ya, dan Terima kasih. mudah-mudahan ini jadi pembuka mata kita semua, pengingat lagi ya. Ya, betul. Bahwa yang masih punya orang tua silahkan. Kalau yang sudah Ya. pada meninggal, minimal jangan lupa hadir untuk mendoakan begitu, Pastor ya. Betul, betul. Baiklah, terima kasih Aduh. Pastor sudah hadir bersama kami. Kak Maya juga terima Makasih. kasih sudah sharing pengalamannya. Yoi. Dan terima kasih Bapak Ibu umat yang sudah menyaksikan episode kita hari ini. Dan kita ketemu lagi di Rumah Noni selanjutnya. Sampai ketemu di tema-tema seru lainnya. Bye-bye.